Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Kifaya Astuti sebagai salah satu pengampu mata kuliah Matematika 3 atau Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada minggu ketiga kita akan bahas bagaimana menghitung determinan suatu matrik dengan metode kofaktor. Secara umum, suatu determinan bujur sangkar itu dapat diperkecil ordonya. Ukuran diperkecil dengan cara menghilangkan atau menghilangkan baris dan kolom sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Misalkan secara umum diketahui suatu matrik A. Kan matrik A maka unsur ukurannya 3 kali 3. Nah, matrik A ini unsur elemen-elemennya adalah sesuai dengan tempatnya, yaitu A11 kecil ini elemennya. Nah, baris pertama ini unsurnya saya sebutkan A11, A12, A13. Sedang baris kedua unsurnya menyesuaikan matrik namanya ya A kecil, tapi baris kedua itu A21, A22, A23. Sedangkan pada baris ketiga unsurnya itu namanya A kecil A31, A32, A33. Perhatikan pada indeks pertama, ini pada baris pertama. Indeks kedua, pada baris kedua ini indeks pertama itu angka 2. Jadi baris menyatakan pada indeks pertama semuanya. Sedang indeks yang kedua ini itu menyatakan kolom. Ini 1, 1, 1 pada baris 1. Ini pada baris kedua indeks pertamanya kan 2, 2 itu baris kedua. Pada baris ketiga indeks pertamanya kan. Nah, ini jadi indeks pertama ini baris, kemudian yang kedua ini menyatakan kolom. Maka dari matrik A tersebut dapat dicari masing-masing minor IJ dan kofaktor IJ menurut indeks dari setiap unsurnya. Jadi jumlah minornya dan kofaktornya sesuai dengan jumlah unsurnya. Kalau matrik A, kofaktornya sesuai dengan namanya AIJ. Kalau metrik B, nama kofaktornya BIJ. Kalau nama vektor C, maka mau dicari CIJ sesuai dengan nama vektornya. Tetapi kalau minor IJ itu selalu M. M adalah minor IJ. Jadi I berjalan sesuai dengan banyaknya baris dari matrik A dan C sesuai dengan berjalan sesuai dengan banyaknya kolom dari matrik A. Di mana apa itu minor? Minor IJ adalah minor baris ke I dan kolom ke J adalah dari matrik A merupakan nilai determinan yang terjadi jika baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Jadi minor itu merupakan nilai determinan, di mana kalau MIJ baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. MIJ itu determinan yang terjadi, nilai determinan terjadi apabila baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Nah, bagaimana AIJ, kofaktor AIJ adalah nilai determinan yang diperoleh dari hasil pencarian -1 selalu -1 pangkat jumlah indeksnya dan dikalikan dengan nilai minor IJ. Minor IJ itu determinan yang terjadi apabila baris I dan kolom kecil dihilangkan. Artinya nilai kofaktor juga nilai determinan karena perkalian dari minor kalikan -1 pangkat jumlah indeks, atau dengan rumus AIJ adalah, kalau AIJ dari matrik A, yaitu -1 pangkat I plus J kali minor IJ. Kalau matriknya namanya B, ya BIJ, namanya kofaktor BIJ, -1 pangkat I plus J tetap kali minor IJ-nya. Di mana I berjalan, tadi matriknya 3, ya I-nya 1 sampai 3 barisnya, J-nya berjalan dari 1 sampai 3. Ini 1, 2, 3 kolom. Di mana MI adalah determinan yang terjadi jika baris ke I dan kolom IJ dihilangkan. Jadi ini jelas -1, nggak saya terangkan, ini jumlah indeks. MIJ adalah determinan apabila baris ke I dan kolom IJ dihilangkan. Berarti nilai MIJ itu nilai pengecilan ordo atau pengecilan ukuran matrik. Contohnya, Anda mau mencari kofaktor 32 dari matrik A. Itu rumusnya -1 pangkat jumlah indeks 3 kali minor
32. Nah, minus 1 pangkat 5, kemudian minor 32 artinya harga determinan terjadi apabila baris ketiga kolom 2 dihilangkan. Baris kedua dan baris ketiga. Ulangi lagi. Baris ketiga ya. Kolom 2. Baris 3 ini dihilangkan. Kolom 2 dihilangkan. Berarti determinan terjadi adalah unsur A11, A21 dan A13 dan 32. Nah, gitu kan ya. Nah, maka ini determinan sudah garis mutlak. Kalau metrik itu kurung biasa, jadi udah determinan ini. Jadi baris 2 dan kemudian dari metrik dihilang. Maka minus 1 pangkat itu tetap minus 1 kurung awal. Ke kanan adalah A11 kali A23, ke kiri negatif A31 kali A21 dan seterusnya. Jadi berapa jumlah kofaktornya? Ya tergantung ukuran ordomatriknya. Kalau matriknya ukuran 3 kali 3, maka jumlahnya ada 9 unsur. Maka dapat dicari kofaktornya adalah 9. Bisa dicari tergantung indeksnya. Ini tadi misalkan A32, kok A11 bisa. Itu minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali minor 1, 1. Artinya apa? Minus 1 pangkat 2, minor 1, 1 baris ke 1, kolom 1 hilang. Determinan yang terjadinya. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Nah, bagaimana menghitung rumus determinan suatu matrik dengan metode kofaktor? Misalkan matrik A. Dari matrik A dipilih salah satu baris atau kolom. Bebas, mau baris keberapa atau kolom berapa. Kemudian unsur-unsur yang dipilih masing-masing dikalikan dengan nilai kofaktornya yang sesuai dengan indeks dan dijumlahkan. Jadi misalkan saya pilih di sini baris pertama sebagai unsur-unsurnya dikalikan dengan nilai kofaktornya di mana indeksnya menyesuaikan unsur yang dipilih. Nah, ini kan A11 kecil kali nilai kofaktornya A11 ditambah A12 kali kofaktor 12 ditambah ini kan dijumlahkan ya. A13 kali masa besar A13. Jadi ini jika dipilih baris 1. Itu unsurnya itu A11, A12, A13. Nah, kofaktornya menyesuaikan. Bagaimana kalau dipilih kolom pertama? Boleh. Maka kolom pertama itu unsurnya A11, A21, A31 ke bawah ya. Nah, kofaktornya menyesuaikan indeksnya. Ini harganya pasti nilai determinan. Selanjutnya, Ibu berikan contoh perhitungan determinan matrik dengan metode kofaktor. Diketahui matrik B. Nah, di sini misalkan jika dipilih baris 1 untuk dijadikan dasar menentukan rumusan determinan, maka nilai determinan B-nya di sini B11, B12 kali nilai kofaktornya. Nah, jadi kita itu ini min 1 unsurnya itu adalah pas min angkanya 1. 1, kemudian unsur yang dipilih kan jadi ini adalah kofaktornya. Yang dipilih 1 kali min 1 pangkat jumlah indeksnya. Baris 1 kolom 1 hilang, maka baris 1 kolom 1 hilang, maka tinggalin. Jadi itu ini ya. Tinggalin. Kemudian unsur yang kedua min 3 ditambah min 3 kali minus 1 jumlah indeksnya 1 karena pada unsur 1 2 jadi pangkatnya nanti 3 kali baris 1 kolom 2 hilang, baris 1 kolom 2 hilang. Maka tinggal 2 5 5 6 determinan yang terjadi ditambah unsur yang dipilih kan 1 min 3 2 ini jadi 2 kali minus 1 kali jumlah indeksnya di sini 1 tambah 3. Jadi baris 1 kolom 3 dihilangkan jadi ini ditutup jadi tinggal ini. Nah, maka kita itu min 1 pangkat 2 plus. Jadi jatuhnya plus 1. 3 kali 4 12, 6 kali min 6. Kemudian min 1 pangkat 3 ganjil ya min. Min kali min jadi plus 3. 2 kali 4 8 ke kiri 6 kali min 30. Kemudian min 1 pangkat 4 plus. Jadi plus 2
Ini kurung buka 2 kali 1 dikurang 15. Maka hasilnya ini 1 kali 6 ditambah 3 kali min 20 dikurang ini 26. Maka hasilnya min 86. Kalau Anda coba dengan metode Sarus, ini kolom 1 tulis ulang, karena kolom 2 tulis ulang, hasilnya akan sama dengan metode Sarus. Selanjutnya bagaimana kalau dipilih kolom 1 dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rumusan determinan. Maka ini lebih saya kasih kotak. Ini B11, B21, B31. Maka ini kofaktornya menyusulkan B besar 11, B besar 21, dan B besar 31. Nah, kita jabarkan. Jadi ini pada B11 unsurnya 1, minus 1 pangkat jumlah indeksnya jadi plus 2, baris. Jadi kolom ini B11 baris 1 kolom 1 hilang, tinggal ini determinan terjadi. Ditambah B21 di sini plus 2 min 1 pangkat jumlah indeksnya 3, 2 tambah 1 jadi baris 2 kolom 1 hilang. Maka tinggal min 3, 1, 4. Ditambah lagi plus 5 min 1 jumlah indeksnya 3 tambah 1 baris ketiga kemudian kolom 1 hilang. Maka tinggal ini. Oke, kalau kita hitung, jadi di sini plus 1 kali 3, 12 dikurang min 6. Nah, ini min 1 min 1 kali min 2. Kemudian ini 3 kali 4 min 12. 2 kali 1 arah ke kiri min. Kemudian min 1 pangkat 4 itu plus. Jadi plus 5. Plus 5. Jadi kurung buka di sini min 3 kali 6 min 16. 2 kali 3 arah kiri min 6. Maka hasilnya ini plus 6. Ini yang kedua jadi ini min 14 ya kali 2. Kemudian ini min 24 kali 5. Maka hasilnya min 86 sama. Bagaimana kalau sama dengan yang di atas ya? Bagaimana kalau saya pilih baris ketiga dari matrik A ini, baris ketiga? Boleh. Karena tadi katanya pilih unsur-unsur baris atau kolom yang ketiga. Boleh. Tapi lazimnya baris 1 atau kolom kedua. Kalau baris 1, kita praktisnya ya, misalkan pilih 1, kita lingkari baris yang kita unsur. Jadi nanti kedudukannya ini kofaktornya tergantung jumlah indeks. Kita perhatikan dari rumus jumlah indeksnya kalau genap itu positif. Jumlah indeksnya ganjil, kofaktornya negatif. Ini perhatikan coba. Ini kofaktornya kan min 1 pangkat jumlah indeks. Kalau min 1 pangkat 2 ini kedudukannya positif. Ini jumlah indeksnya min 1 negatif. Ini min 1 pangkat 4 positif. Maka kedudukannya itu ini pasti negatif. Kita perhatikan ternyata kalau dipilih unsur ini positif, negatif, positif. Habis positif, negatif, positif. Jadi selang-seling. Ini positif, negatif, positif. Ini jumlah indeks negatif, positif, negatif, positif. Nah, jadi bisa secara singkat, praktis, kalau misalnya nih dipilih baris pertama sebagai unsurnya, kedudukannya positif, negatif, positif. Maka langsung aja positif 1, ini kan dilingkari, ini ditutup, tinggal hitung aja 3 kali 6 kali ini. Jadi langsung bisa ke sini. Langsung positif 1 kurung kenapa 12. 12 dari mana? 3 kali 4 kali 6 1. Kemudian kedudukannya positif, negatif. Pas 3 ini pada baris pertama kolom 2 ini kedudukan negatif kali negatif jadi plus 3. Jadi sini langsung plus 3. Nah, plus 3 artinya langsung pada saat plus 3 ini baris 1 dan kolom 2 hilang. Ini hilang ditutup. Maka tinggal 2 kali 4 8 kurang 30. Langsung ini bisa ke sini. Kemudian plus 2 langsung berarti yang ditutup ini
2 kali min 15 ke kiri ya, hasilnya sama. Jadi teknis cara menghitung supaya praktis. Misalkan dipilih kolom 1 sebagai unsurnya, ini kedudukannya sama. Karena kedudukannya ini 1 genap positif, ini negatif positif. Jadi positif 1, negatif 2, positif 5 pasti kedudukannya. Positif 1, langsung di sini bisa. Positif 1, karena kodenya positif, negatif, positif. Kurung buka, ini ditutup. Jadi 3 kali 4, 12 kurang 6. Min 2, kedudukannya nih angkanya negatif. Min 2, tengah ditutup. Jadi min 12 kurang 2. Ini plus, min, plus. Kenapa plus? Ini kedudukannya tempatnya pada baris 3 kolom 1. Berarti sebenarnya 4. Min 1 pangkat itu positif, maka plus 5 ini ditutup. 3 kali min 3 kali itu min 18, ke kiri min 6, maka hasilnya sama. Jadi praktisnya begitu. Coba nanti dicoba di rumah, coba dicek harga determinan matrik ini, dicoba dengan cara kofaktor, cara sarus, hasilnya 86 tidak, min 86 tidak, pasti min 86. Dicoba ya. Ya, coba, selamat mencoba, selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.